punya program baru yaitu Jawab Cepat. Ini program pertama kali loh buat Kang Dani. Oh ya? Iya, Kang Dani siap ya, waktunya nggak banyak nih. Siap. Ini sebutkan 3 kata kunci sukses. 1, 2, 3. 3 kata kunci sukses yaitu ya Bismillah, kedua mempelajarinya, ketiga ya sebutkan Allah. Nomor 2, sebutkan 3 hal yang paling tidak kamu suka. 1, kebohongan, ketidakadilan. 3 yaitu salah satunya dikhianati. Ya, sebutkan 3 minuman khas Bogor. Ini kalau punya kafe harus tahu ya. Ini dia nih 3 khas Waktunya Bogor tuh banyak. bingung saya. 2, Walaupun saya punya 3. usaha minuman kafe juga bingung saya. 3, 2, 1, 3 minuman khas Bogor, cendol. 1. Kedua, es pala. Ya. Nah, ketiga nih, satu lagi apa ya? Ketiga, Tito. Aduh, nggak tahu. Nilai nggak 100 nih. Nggak tahu. Nggak tahu nyerah ya. Emang nggak tahu, minuman khas Bogor tuh bingung ya. Satu lagi apa ya? Karena es Minuman yang dibuat di Bogor. Itu minuman Bogor apa aja jadi minuman Bogor. Ya elah, mati. Jadi kopi aja. Ingin kopi. Ingin kopi kan juga minuman Bogor. Buatan Bogor kan? Iya sih. Iya. Iya sih, bener sih kalau itu. Ya tapi kan kopinya dari mana asalnya? Kan bukan dari Bogor. Iya. Nah, demikian pemirsa. Salam. Ya. Halo pemirsa channel, jumpa lagi dengan saya di Daily Inspiration Daily. Pemirsa channel, hari ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Dia pakai baju merah-merah. Tapi bukan parpol ya. Oh, bukan parpol. Karena parpol saya bukan ini. Oh gitu ya. Beda warna. Oh iya, nggak apa-apa. Kan kita colorful ya. Kang Dani Marsa. Kang Dani apa kabar? Alhamdulillah baik, puji syukur sehat. Makasih lu udah datang. Ya, kalian ini terima kasih juga atas undangannya, jamuannya juga alhamdulillah berkah. Amin. Pemirsa channel, kali ini saya akan mengangkat tema di balik kesuksesan beliau Dani Marsa. Beliau pernah mengalami tragedi ya. Betul, kurang lebih selama 6 bulan koma di rumah sakit. Betul. Koma di rumah sakit yang memang sebenarnya saya bisa ceritain dari awal. Nanti dulu. Siap. Nanti dulu ya. Jadi nanti kita masuk ke tema setelah kita bincang-bincang sedikit biar tahu tentang Kang Dani ya. Kang Dani lah di mana sih? Apakah itu sendiri itu Lampung, asli Lampung. Oh, Ini di Lampung. ada sedikit kan. Ini Cina Lampung. Oh, Jadi gitu. papa tuh Cina Lampung. Tapi Asli Lampung. agak bisa. Oh, gitu. Nah, sekarang tinggal di Bogor, bahkan nikah dengan mamanya asli Bogor. Oh gitu. Kalau mama masih asli Bogor Banten karena nenek saya waktu itu aslinya Banten. Oh, Cilegon. Kalau kakek memang asli Bogor. Oh gitu. Berapa bersaudara? Ada yang karena mama sudah menikah lagi jadi ada 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Kakak samping Oh gitu. karena papa itu punya anak papanya sekarang ya. Kan ada 2, satu dokter hewan, satu lagi kepala sekolah guru TK. Oh gitu. Cowok cewek kakak tiri bisa dibilang. Kakak diri ya, lengkap sudah. Ya, tapi kita nggak pernah bisa bedain sih itu, kita sama-sama ini. Karena besar bareng ya. Kandung gitu. Iya. Jadi ya sama waktu itu pun yang ngurus tuh saat kecelakaan tuh kakak, Oh gitu. karena kakak kan kerja di Jakarta. Jadi dia bisa ngurus ke rumah sakit, cek lapor, kalau semua kakak. Oh di Jakarta. Dulu cita-cita kecil apa sih?
Kalau cita-cita kecil sih kan ya anak kecil itu pengen jadi polisi, pengen jadi ya TNI yang kayak gitu-gitulah, yang memang kelihatannya bagus, Gagah lah ya. gitu. Ya, tapi kan susah juga ya ternyata setelah dijalanin. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ya. Setelah dijalanin sejak dewasa pun ya sekitar SMP kan ternyata harus kayak gini, harus begini, syaratnya banyak banget. Dan akhirnya ya pamitin juga lah, nggak bakal diterusin tujuannya situ. Itu kan wajar namanya anak kecil kan, kita pengen gagah kan gitu. Akhirnya beralih ke pengusaha. Oke. Terus hobinya kamu ini apa? Kalau hobi sih banyak ya, dari belajar masih, karena aku pun sering belajar tuh dari contoh membaca novel tuh masih Oh gitu. hobi. Main sih nembak, gitu. bola gitu. Ya itu pun Berat-berat ya hobinya. enggak berat-berat, tapi gini ya, dengan karena pergaulan, dengan karena sosiologi kehidupan gitu kan, kita bersatu atau bergaul dengan orang-orang yang memang satu hobinya ke situ. Terus kedua ya kita bisnis yang memang lingkungannya harus seperti itu gitu. Akhirnya jadi walaupun cita-citanya mau jadi TNI nggak kesampaian, tetap bisa belajar nembak. betul, itu dia. Karena mikirnya sekarang ya lu punya uang, apa yang lu pengen lu bisa. Sekarang berpikirnya seperti itu aja sih, gitu loh. Akhirnya pistol memang punya sendiri kan, gitu kan. Tapi Seperti kalau itu. di Indonesia tuh harus ada izin atau gimana? Ada izin. Ada izin ya? Itu juga ada masuk organisasi. Oh harus ada Perkumpulan kayak gitu, itu namanya Perbaki. Perbakin ya. Nah karena kan saya pun kalau sekarang nggak dibawa sih. Jadi pistol itu kalau selain kita dari latihan itu ada tes. Ya ada tes itu, psikologi ada, tes materi ada, sama latihan prakteknya langsung ada. Jadi nggak boleh sembarangan ya? Kenapa? Nggak boleh sembarangan. Iya nggak bisa lah. Polisi atau tadi itu nggak bisa bawa pistol manapun sendiri dan segampang itu. Jadi dibatasi karena ya kan malu ya, kita kalaupun kita dengan nafsu, dengan ego, kita langsung todong gitu, ya mati lah orang gitu. Iya. Karena untuk menghindari, karena kan setiap orang kan punya psikologis berbeda. Itu dia bahaya di situ. Kalau Nafsu bisa. ada gitu kan, itu ya kita makanya banyak yang dihindari seperti itu. Dan saya pun bawa pistolnya ya hanya tujuannya dari rumah mau berangkat latihan ya itu bawa gitu. Bawa, ya? Tapi itu kan di dalam tas, dan itu pun memang pistol dan peluru pun bawa ya, tapi kan hanya dipakai di lapangan tembak. Iya. Gitu aja. Nggak pernah saya buka untuk digelarin gitu ya, udah pasti pistolnya nggak ada isinya gitu. Walaupun ada isinya cuma buat foto atau orang pengen lihat ya cek doang, bisa oke. Tapi kalau untuk perlindungan diri boleh ya? Betul bisa, cuman ya nggak dengan segampang itu juga. Kita mau pelindungan diri pun kan kita harus Karena mikir. kita sipil ya. Betul, kita kan bukan aparat penegak hukum. Luar biasa ya. Di Itulah. balik hobi banyak pengetahuan yang dia. Hobi-hobi yang dia. Oh gitu. Jadi itulah by moment juga ya. Jadi mana nih yang lebih eksis, mana yang lebih banyak ini ya, teman-teman ngajak yang mainnya ke situ ya udah. Jadi menjaga networking juga sih. Iya betul. Itu dia. Tapi biliar itu kan olahraga kan? Betul, olahraga itu sangat olahraga. Ya karena dia melatih satu dari mental juga, dari materinya tuh ada gitu loh. Walaupun orang bisa masukin dari satu bola ke titik bola yang lain terus masuk ke lubang, belum tentu bakal masuk. Karena ada materinya gitu. Tekniknya ya. Betul, ada tekniknya. Kang Denny, organisasi apa sih yang pernah diikuti di sekolah hingga saat ini? Organisasi banyak sih ya. Oh banyak ya? Banyak. Kami juga saling membutuhkan satu udah jelas. Organisasi yang paling banyak sebenarnya apa? Dari klub mobil. Karena hobi di mobil dan itu berganti-ganti kan, kita pakai mobil, jadi ya berganti juga organisasi klub mobilnya gitu, komunitasnya. Di balik kesuksesan seseorang itu dia pasti ada kisahnya, kerja kerasnya, disiplinnya. Betul. Nah ini sebetulnya target dalam hidup Kang Denny ini apa sih? Dan moto hidupnya apa nih Kang? Aku
aku ingin membahagiakan semua keluarga aku. Satu itu. Bersatu kita tumbuh. Betul. Sejarah kita. Itu dia. That's family as well. Benar. Selama saya masih ada, selama saya masih hidup, itu satu tujuan. Amin, amin, amin. Dan saya perjuangkan terus Keluarga. karena untuk keluarga. Sampai maaf ya, dalam tanda kutip yang tadi dibahas, saya hampir mau meninggal pun siapa yang mengurusi saya? Iya, Ini kalau pun keluarga. nggak ada lagi. Makanya kayak lagu BCL, kata yang paling berharga adalah keluarga. Betul. Ya kan kita gini juga ya. Dengan pelajaran kita ya, kalau setelah kita berusaha kan sudah pasti Ada mendapatkan hasil itu Betul. harus bersyukur gitu aja Iya, tuh. betul. Masuk ke pembicaraan inti nih, pernah koma di rumah sakit selama 5 bulan nih Pak Musa. Itu Betul. bukan hal yang mudah ya, apalagi pernah amnesia karena tertabrak penonton. Bisa diceritakan nggak kenapa itu terjadi? Saya juga nggak ada yang tahu ya. Iya, Namanya orang jalan aja bisa jatuh. iya, betul. Itu kan takdir Allah gitu. Jawabannya. Ya, saya pun nggak tahu bahwa waktu itu di saat saya bawa mobil akan terjadi kecelakaan. Karena saat waktu itu malam hari sih, Oh, malam hari ya? malam hari. Lagi sendiri? Sendiri. Saat itu saya nggak tahu bahwa akan ada kecelakaan gitu ya. Di saat waktu itu saya nggak tahu kenapa dari Bogor berangkat menuju ke BSD Karawaci. Oke. Nah, saya pun waktu itu sedikit ada memang permasalahan yang sangat menyakitkan di hati saya gitu loh. Di saat saya pulang, saya itu memasuki tol Oke. karena jauh ya dari Karawaci itu Bogor harus pakai tol. Di tol itu saya nggak tahu press aja dengan kelincahan saya dulu bawa mobil pun saya menancap gas mungkin dengan sedikit kencang gitu loh. Mungkin saya pengen cepet sampai karena kan besok pagi saya mau ada Iya, agenda iya. Apa nama istilahnya? microslip. Microslip. Betul. Nah saya nggak tahu itu terjadi di saya gitu loh. Jadi kita dikumpulkan ada beberapa CCTV yang memang itu CCTV jalan tol yang akhirnya ternyata mobil saya yang tadinya lurus di badan jalan sebelah bahu kanan akhirnya dengan cepat langsung ke kiri yang akhirnya ada tronton di sebelah kiri. Yang itu tronton kan bukan dia tapi jalan, cuman pelan jalan yang nggak bisa kencang kan kanan berat gitu. Nah, akhirnya mobil saya itu yang tadinya di sebelah kanan dengan pelan tiba-tiba langsung cepat dan akhirnya langsung menabrak ke kiri. Untuk sebelah kirinya lagi pun nggak ada mobil Nggak gitu. ada mobil ya? Nggak ada, tapi ada paling kiri di bahu jalannya itu ada tronton dan akhirnya itu masuk ke belakang tronton, ke bawah tronton. Dari situ kata adik saya dan saya pun lihat CCTV ya dari situ dengan orang tua ya. Nah itu masuk pun saya udah blank, saya nggak ingat apa-apa. Udah nggak ingat ya? Udah ini. Tapi saya divideoin dengan adik saya karena adik saya itu seketika trontonnya berhenti atau gimana? berhenti. Pasti. Seketika berhenti dan saya lihat di CCTV itu supirnya pun ternyata turun sebenarnya. Oh gitu. Supirnya turun. Nah supirnya turun pun dia jalan ke belakang. Oh gitu. Jalan ke belakang mobil tronton dia. Iya. Dia melihat kali ya ada apa atau ini. Kan Kan mungkin kerasa tapi kan namanya tronton ya Iya. besi semua nggak bakal ada Nggak apa-apa. Iya. Kalau saya mobil saya waktu itu pakai mobil adik saya ya kecil loh, mobil pendek ceper gitu. Itu masuk lah ke bawah tronton kan tinggi besar. Nah itu masuk mobil itu setelah itu adik saya dan saya pun sudah melihat itu orang itu turun dia mungkin sudah berpikir negatif gitu ya si supir tronton itu dan akhirnya setelah turun dia masuk lagi ke mobil kabur lagi. Oh gitu. Kabur Oh. nggak ditemukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh. Karena ya memang dari situ saya juga kan kesalahan sebenarnya bukan di si penonton, ada di saya, microslip saya. Jadi pada saat ke bawah tronton itu memang udah otomatis atas hilang dong mobil. Gepeng bukan hilang. Gepeng. Nah, itu yang tadi saya ceritakan dari adik saya. Di saat adik saya itu kan PJR semua polisi sama orang-orang tol itu menelpon
ambulan atau membawa ambulan itu lama. Hmm. Itu sekitar jam 3 baru datang. Sejam itu saya didiemin. Oh gitu. Sejam saya didiemin. Saya kan ditayangin di jalan tol apa CCTV jalan tol. Sejam saya didiemin. Nggak ada yang bisa nyentuh, nggak ada yang, karena dijagain sama orang-orang tol itu. Iya, iya. Nah akhirnya setelah itu saat mobil ambulan datang, adik saya dibilang saya bisa digotong karena posisi saya itu apa ya? Tidur. Ya udah just tidur. Itu mau bukan tidur lagi, malah arwahnya kan udah nggak ada karena di situ udah saya sekaratnya di situ. Kayak suri ya. Ya, hampir kayak mati suri seperti itu. Dan saya pun udah blank, nggak ingat apa, nggak tahu dan nggak ingat sampai siapapun. Jadi begitu sadar itu udah 5 bulan ternyata di rumah sakit. Bukan. Di rumah. Oh itu Sudah di justru rumah. di rumah. Ada di rumah sekitar setengah bulan, tapi nggak ingat semua. Sampai anak-anak saya telepon, ini nomornya anak-anak. Oh. Jadi saya mikir itu. Jadi prosesnya agak lama ya. Lama banget. Tapi alhamdulillah masih zat ya. Betul itu, mujizat banget. Nah itu saya masih balik lagi ke yang tadi di videoin sama adik saya itu saya sudah berlumuran darah. Ya Itu pasti. sudah nggak tahu, sudah ini Oh. keren. Ini saya di sini ada garis kayak gondu gitu. Itu saya bedah saraf kan. Jadi di operasi itu berapa banyak? Di operasi itu sampai 3. Oh tiga. Satu mata sebelah kiri, ini kedua pen, nah, sama 3 bedah saraf. Nah, tangan saya nggak dioperasi, tangan saya udah ngampleh, Oh, udah gitu? udah diem, udah nggak bisa begini ya, tapi udah begini aja udah diem, nggak bisa gimana, kalau kiri bisa, nah, tapi ini nggak dipasang pen ya, tapi diobatin ke pengobatan Tradisional. iya, Oh. pijat, Tapi itu maksudnya berhasil. alhamdulillah berhasil, Oh. karena tangan itu kan nggak kayak muka ya, kalau muka kan nggak bisa diurut. Oh Nggak gitu. bisa, ya, harus Kalau pakai tangan pen bisa kan. ya? Karena rongga tulang-tulangnya juga beda. Oh, Kalau gitu. ini kan banyak yang bisa diurut gitu, bisa dilurusin yang tadi bengkok gitu. Nah kalau tangan atau kaki gitu, Iya. alhamdulillah kalau tangan akhirnya nggak dipasang pen, tapi yang pasang pen ini sebelah kiri. Dan yang saya sangat masih membingungkan, saya sampai berobat ke Singapura, udah 3 kali saya berobat Singapura. Oh gitu. Dan ini hari Rabu pun saya mau ke Ke Singapura ya? ke Malaysia, Oh, ke bukan Malaysia. Singapura lagi, karena saya beralih ke rumah sakitnya, tapi dengan satu dokter yang sama. Oh gitu. Gitu. Karena prakteknya di sana. Betul. Nah dia karena praktek di Malaysia juga. Nah itu saya mata saya masih mati sebelah kiri, retinanya. Jadi kalau melihat itu masih blur. Tapi kata dokter bisa pulih kembali. Kata dokter sangat sedikit dipulihkan kembali, Oh, gitu. karena retina itu hampir sama kayak tanaman ya, Oh. akarnya Oh, yang iya, mati iya. gitu. Kalau sudah Jadi kalau pohon tuh kan ada dicangkok, cara bisa tumbuh lagi itu kan. Nah sama, retina saya tuh hampir sama kayak gitu. Jadi retina saya mati ya, itu harus juga sama seperti itu, dicangkok lah kalau kata tanaman gitu. Tapi nggak tahu bagaimana itu dokter. Ini pastinya ceritanya luar biasa ya. Duh, panjang banget kalau mau Panjang diceritain. ya ceritanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada pasti banyak hikmah lah yang Ya. didapatkan. Nah ini kira-kira nih apa sih pesan-pesannya Kang Dani untuk pemirsa channel? Artinya kan Kang Dani ini bangkit dari tragedi ya. Betul. Bagaimana menyemangati diri, terus kemudian bisa pulih kembali itu caranya gimana tuh? Nah, kalau saya gitu untuk semuanya gitu ya, siapapun itu, ya kalau ada pikiran, tolong simpen dulu itu pikiran yang memang, maaf ya, mau pikiran sesakit apapun, sesusah apapun, seberat apapun, lepaskan lah gitu. Itu sangat mempengaruhi hidup kita. Kita mau mulai dari mana, mau bagaimana, mau tujuannya kemana gitu. Hampir sama itu yang saya alami seperti itu. Saya dengan hidup yang memang Jadi tadinya seperti itu baik-baik terlahir aja. kembali ya? Apa? Seperti terlahir kembali. Nah betul. Jadi saya tuh sekarang kalau bisa dikata orang dan kata orang tua saya, ini umur kedua kamu Pak. Ini hidup kamu kedua kalinya.
karena maaf ya, sekarat yang namanya orang sekarat itu sudah 2 minggu di ICU dan sampai beberapa kali bunyi, maaf ya, bunyi detak jantung udah panjang tapi hidup lagi. Nah itu Apa yang perubahan yang signifikan yang Kang Doni rasakan nih? Artinya kan pesan-pesan moral nih untuk Iya, yang saya- tadinya kebiasaan Kang Doni begini terus akhirnya begini. yang saya tadi omongkan itu, jadi intinya ya lepaskanlah semua beban hidup. Nah, Jalaninya dengan setiap santai, orang kan? betul, tapi ingin melakukan apapun ya berpikir lagi, dan insya Allah kalau itu startnya dari 0 bisa sampai 100 dengan membaca bismillah, insya Allah bisa menjadi alhamdulillah. Kan jatuhnya seperti itu. Jadi tidak usah melihat beban-beban hidupnya dulu, beban-beban masalahnya dulu, tapi lakukan, jalankan dulu seperti Karena apa memang yang kita kan dilahirkan lagi udah dikasih banyak beban ya. itu dia. Harus bisa Sekarang jalan, pun harus sebenarnya makan. maaf ya, dengan umur kedua pun sebenarnya udahlah, tinggalin tuh maksiat-maksiat, contohnya kan seperti itu gitu ya. Iya, Maaf iya. dengan yang kita, iya ya, ini umur kedua harus hidup lebih benar, sebenarnya lebih baik. Karena anugerah ya, Betul, karena itu mukjizat Allah, nggak ada lagi. kesempatan datang 2 kali gitu. Wah ya. itu dia. Jarang-jarang ya, karena Maaf di ya, saya ini kita, kesempatan tidak kita datang belajar 2 kali. yang namanya kecelakaan, Iya. apalagi Dito. Mau siapa sih yang diomongin pembelajarannya? Iya. Banyak banget lah. Jadi memang Semua. banyak mukjizat, banyak doa, Betul. gitu kan. Itu Mungkin dia. karena ada doanya orang tua, Iya. keluarga. Gitu. Kesempatan apa nih rencananya Kang Doni ke depan? Ya kalau kesempatan Menjalani hidup kedua. hidup saya ya satu, yang saya akhirnya balik lagi ke hidup saya yang harus benar, harus baik lagi. Maaf ya, dengan saya sudah punya anak gitu loh. Dengan sudah punya asuh juga gitu. Tapi saya tidak memikirkan anak saya yang harus dididik, yang harus ditumbuhkan, harus dikembangkan gitu, agar mereka pun menjadi sukses gitu loh, menjadi bahagia. Nah itu hanya itu satu pemikiran saya. Karena kalau saya memikirkan harta-harta itu nggak ada bisa. nggak ada bisa. Dan itu menjadi keterpurukan saya nantinya Iya, gitu iya. loh. Tapi saya bagaimana caranya membahagiakan, yaitu keluarga saya, yaitu anak saya, yang itu memang beban saya yang kalau bisa dibilang tuh jauh ke depannya. Iya. Karena saya belum tentu juga dengan umur kedua saya hidup panjang umur lagi gitu loh. Tapi kan kalau anak kan masih pada kecil ya, insya Allah gitu, Iya. umurnya mereka masih panjang gitu kan. Karena anak adalah titipan. Betul, itu dia. Karena kalau bukan orang tua siapa sih Iya. yang akan Jadi peran orang tua dan keluarga luar Betul. biasa ya Itu dalam dia. perjalanan Kang Doni dan Betul. kehidupan Kang Doni. Makanya keluarga is everything buat Kang Doni. betul. Ada yang mau disampaikan Yes. buat orang tua? Tapi orang tua masih lengkap ya. Ya. Tapi itu saya pun, nah dengan sedikit saya belajar kayak kemarin saya liburan itu ke Bali yang beberapa hari sampai 12 hari itu saya anak-anak yang menyusul dengan mantan istri saya, wah kok bisa ya liburan dengan anak-anak lagi gitu, yang ini jauh loh, nggak deket loh gitu, dan itu anak-anak bahagia banget, yang sampai akhirnya saya ketemu di bandara pun menjemput mereka, Terharu ya. tak kaget dan nangis gitu. Karena kan Tapi badai pasti gitu. berlalu Waduh. kan. Badai pasti Nah berlalu. betul itu dia. Yang itu yang saya kaget, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur saya hidup lagi bisa membahagiakan anak-anak yang main di pantai. Karena saya gitu. yakin segala sesuatu itu berproses. Betul, itu Ya kan? dia. Kadang-kadang kita butuh pendewasaan untuk bisa menerima segala proses itu. Betul, itu dia. Makanya ya satu kunci hidup saya gitu. Yang tadi yang keluarga, satu-satunya keluarga, nggak ada lagi yang membantu, yang menolong, yang membahagiakan. Siapa sih? Iya. Keluarga, udah itu aja. Luar biasa. Makanya satu, memberikan nafkah anak-anak itu sudah pasti kewajiban saya. Kedua, membahagiakannya dengan cara saya, satu, membawa liburan mereka, membahagiakan Memberi mereka. sandang pangan papan mereka. Betul, itu dia. Mendidik mereka dengan pembelajaran, menyekolahkan di sekolah kami yang berkompetensi, yang bagus, itu kan kenapa enggak gitu loh. Itu alhamdulillah saya lalui gitu loh. Itu sangat belajar banget saya dari situ. Yang memang pengetahuan saya sedikit ya, maaf ya, saya bukan dosen, bukan guru, bukan siapapun itu saya gitu.
tapi saya belajar loh gitu loh. Saya dengan berkarir di sarjana hukum pun saya mempelajari masalah-masalah gitu loh. Masalah orang seperti ini dengan seperti ini, dan saya belajar dari situ. Nah, saya biar mempunyai bisa tahu ya cara menghadapi betul kehidupan. mempunyai pembelajaran seperti itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur saya dari situ. Titik pesannya adalah keluarga nomor satu. Keluarga nomor satu. Jangan sia-siakan kehidupan karena kesempatan selalu datang satu kali, dan Betul. ini mukjizat ya. Mukjizat, Iya. sangat mukjizat ya. Bekah wallahu alam lah ya. Iya, Kita kan iya, bisa iya. hidup seperti apa ke depannya kan kita nggak tahu Iya, gitu kan. betul. Tapi kan satu yang tadi saya bilang itu ikhtiar sudah pasti jelas Iya. ada itu. Yang namanya Bismillah, insya Allah akan menjadi alhamdulillah gitu lah. Amin. Asal bagaimana kita cara mensyukurinya gitu, mempelajari kenikmatannya gitu. Yang penting Ya. niat ya. Betul. Itu dia. Yang penting. Semuanya diawali dengan niat baik. Insya Allah diakhiri dengan kebaikan. Betul. Amin. Bersyukur. Pemirsa, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya, terima kasih semuanya.